Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu keutamaan orang yang sabar. Nomor 5 yaitu kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang senantiasa sabar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menjalani kehidupannya, maka dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa di situ? Orang yang sabar senantiasa menerima selalu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hidupnya. Baik di situ menerima terhadap takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik di situ menerima segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hidupnya. Makanya di situ menerima segala takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi perantara semakin dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya senantiasa sabar di dalam menjalani kehidupan akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di situ pemberian ujian, cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan mereka yang bersabar akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sabar akan senantiasa bersama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Makanya di situ sabar di dalam menjalani kehidupan, sabar di dalam menghadapi cobaan dan juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang senantiasa sabar akan bersama Allah. Allah bersama orang-orang yang sabar dan dicintainya serta mendapatkan pertolongannya. Jadi di situ barang siapa yang sabar akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar di dalam menjalani kehidupan, sabar juga di dalam menerima segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 146, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatal ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Artinya betapa banyak nabi yang berperang
didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Artinya di situ kita senantiasa memahami lagi tentang sejarah bahwa betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah pengikutnya, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Bertakwa di situ bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menjadi lemah dan bencana mereka yang menimpa mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka. Di jalan Allah tidak pernah semangat, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah. Nah, mengapa di situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi di ayat yang terakhir, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Itulah keutamaan dari orang yang sabar, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabiyul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.